الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala telah memberikan kita nikmat yang teramat agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang keduanya telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat mutlak untuk dapat masuk dalam surganya Allah taala dengan kita berbuat taat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sadar betul bahwa kita hidup di tengah-tengah tantangan zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah subhat maupun fitnah syahwat, yang mana hal ini cukup menghalangi kita untuk istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang merajalela, yang kerap menghantui semua kalangan, baik kaum muda dan remaja maupun orang tua dan lansia, semua itu tidak lepas dari jerat-jerat dan langkah-langkah setan yang menjerumuskan kepada jurang kesesatan. Kondisi zaman sekarang ini persis seperti yang disabdakan baginda Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun asabir fihim ala dinih kal qabid 'alal jamr. Akan datang satu masa kepada manusia, asabir fihim ala dinih, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Umat akhir zaman memiliki tantangan yang sangat besar dalam berpegang kepada kebenaran, layaknya menggenggam bara api dapat membakar kulit dan daging. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini pentingnya bagi kita untuk senantiasa istiqomah menjaga keimanan dan ketakwaan agar tetap berada di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin, lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan? Begitu banyak penjelasan agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Namun terlebih dahulu kita bisa masuk pada makom yang pertama, yaitu makom roja dan khauf. Roja artinya pengharapan, khauf artinya takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bila kita beramal ibadah itu ada roja, ada pengharapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingin maksiat, timbul khauf, timbul rasa takut, takut akan siksa Allah. Ini sudah menjadi makom kita. Dan dinamakan hal apabila ia mendatang dan cepat hilang. Kadang-kadang giat maksiat takut, tapi kadang-kadang tidak takut. Itu masih berupa hal. Jadi raja mengharap rahmat Allah, khauf takut ancaman Allah. Ini bagaikan dua sayap. Artinya mengharap rahmat Allah
dan takut dengan ancaman azab Allah bagaikan dua sayap burung. Yang dengan dua sayap itu orang-orang yang mendekat kepada Allah terbang ke setiap maqam terpuji. Dan dengan dua sayap itu mereka mengendarai dan menempuh jalan menuju akhirat. Surga itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, khuffatil jannah bil makarih, surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Jadi kalau orang masuk surga pasti melewati hal-hal yang menyusahkan badan, menyakitkan hati, dan segala bentuk yang tidak disenangi, baru bisa masuk dalam surga. Bagaimana supaya kita bersemangat masuk dalam surga, sedangkan jalan menuju itu penuh dengan yang tidak nyaman? Maka diperlukan roja. Apa artinya roja? Yaitu pengharapan, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengharapkan itu? Yaitu dengan berdasarkan ilmu, amal-amal, perbuatan-perbuatan, sehingga jalan yang susah tadi bisa kita lalui dengan mudah dan nyaman. Contohnya puasa. Puasa ini adalah suatu hal yang dibenci oleh nafsu, karena menahan diri dari segala macam perkara. Tentu nafsu kita tidak suka. Tetapi karena kita berharap dengan puasa itu bisa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Allah. Nah, puasa yang asalnya sulit menjadi nyaman dan ringan. Itulah sebabnya setiap orang yang ingin menuju akhirat, ia berbekal dengan roja, mengharapkan pengharapan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun neraka itu puncaknya siksa, puncaknya azab. Berapapun penderitaan yang kita derita di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka. 1% pun nggak ada. Nah, neraka ini dikelilingi oleh hal-hal yang nyaman-nyaman, yang asik-asik. Untuk menghindari itu, agar jangan sampai kita masuk neraka, maka diperlukan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takut ini, apa saja nyamannya sesuatu yang mengajak ke neraka itu akan bisa dengan mudah untuk ditinggalkan. Contohnya perzinahan. Perzinahan ini termasuk yang mengelilingi neraka. Perzinahan itu bisa dilakukan sangat mudah dan nyaman, karena banyak hal-hal yang mengajak kepada perzinahan itu. Nah, untuk menghindari agar jangan sampai terjadi perzinahan itu, diperlukan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita bisa takut kepada Allah dengan perzinahan tadi? Diperlukan ilmu pengetahuan, menjelaskan bagaimana akibat-akibat orang yang melakukan perzinahan. Misalnya sabda baginda Nabi SAW, ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin, ittaquz zina, takutlah kalian kepada zina, fa inna fihi sittah khisal, sesungguhnya di dalam perbuatan zina itu akan mendapatkan 6 perkara. Salasun fid dunya, 3 di dunia azabnya, dan 3 lagi wasalatun fil akhirah, 3 lagi di akhirat. Fa ammal lati fid dunya fadhahabu bahail wajh. Adapun azab yang di dunia, yaitu hilangnya cahaya air mukanya, hilangnya cahaya di wajahnya. Wa qisarul umur, umurnya pendek, boleh dibilang umurnya cepat mati, umurnya tidak bekah. Wa dawamul fakri, dan fakir selamanya. Fakir di sini bisa fakir harta, bisa juga fakir hati-hatinya selalu gelisah. Wa amal lati fil akhirah salasah, dan adapun azab hukuman di akhirat ada 3 buat para pezina. Fasuhtullah tabaraka wa ta'ala, yaitu yang pertama murkanya Allah, wa su'ul hisab, dan hisab yang buruk akan diteliti detik demi detik dari umurnya itu. Dan yang ketiga, wal azab finnar, dan azab di neraka. Jadi dengan ancaman ini kita timbul takut. Dengan takut lalu kita mudah meninggalkan ajakan-ajakan
yang mengarah pada perzinahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khauf dan roja laksana dua sayap. Dengan roja kita rajin ibadah. Dengan roja kita rajin ibadah. Dengan khauf kita jauh dari maksiat. Ma'asyiral muslimin, jadi gunanya kita mempelajari khauf dan roja agar kita terus-menerus istiqomah dalam menjunjung perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah bagi yang istiqomah dalam iman, takwa dan ketaatan kepada Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabun jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Waktu bangkit jiwaku, kau